punya kan. Hayo gitu. A'udzu billahi minasyaitan. Bismillahirrahmanirrahim. As-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud. Itu nak ini nih. Jangan di belakang, jangan di belakang. Enggak, di sini nih. Hei. Sini nih, biar diajar. Sini, Bos. Tidak. Aduh deh. An-nari dzatil waqud. Allahu ala kulli Temanku kardus namanya. kun alati yang talzamu mesti. Al-arkanu rukun-rukun alati yang talzamu mesti fiha di dalam rukun tersebut al-arkanu rukun-rukun alati yang talzamu mesti fiha dalam
Rukun tersebut atumakninatu tumakninah. Jadi rukun-rukun sholat yang harus di dalamnya ada tumakninah. Tumakninah itu berhenti sejenak lah, gampang. Ya, berhenti sejenak. Ada yang bilang seukuran subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada yang bilang katanya cukup subhanallah doang. Jadi udah tumakninah. Sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mimma syi'ta min sa'in ba'du. Itu udah lebih daripada tumakninah karena diem dulu. Makanya kalau kamu sholat ngelihat sholat yang kilat ekspres, ya taraweh cuman 10 menit 23 rakaat itu, jadi nggak bacaan lagi, nok bacanya subhanallah subhanallah aja. Sami Allah liman hamidah subhanallah Allahu akbar subhanallah Allahu akbar subhanallah Allahu akbar subhanallah. Subhanallahnya baca sendiri, ya imamnya cuma baca Allahu akbar, makanya cepat lama. Boleh nggak? Boleh, bisa. Tapi naon istilah nama? Iya, harusnya teh santai sholat mau lah buru-buru. Tumakninah itu berhenti sejenak, santai. Terus apa istilahnya? Memahami apa yang kamu baca ketika kamu sedang sujud, baca apa? Nah itu kamu sambil artiin dalam hati itu. Nah itu supaya tumakninah, supaya ajeg jejeg merenah atena tumakninah, genah merenah tumakninah. Jadi enak sholat teh, tebu buru-buru gitu. Ada 4 rukun yang harus tumakninah di dalamnya. Arbaatun ada 4, arbaatun ada 4. Arbaatun ada 4. Ya, jadi 4 rukun yang harus tumakninah di dalamnya. 1 ar-ruku'u, ruku harus tumakninah. Wal i'tidalu, i'tidal. Katanya 7:30 kita baru mulai. Ya emang jelma Cimara diundang Mbak Isa datang 7:30. Moga dong. Ya, paling jam 8 mulai ya. Makanya tenang baik. Ruku wal i'tidalu, i'tidal. Wasujudu, sujud. Tuh aya pan tak karek ngomong. Wasujudu, sujud. Wal julusu, duduk. Baina sajdataini, di antara 2 sujud. Sujud di antara 2, duduk di antara 2 sujud. Jadi 4 yang harus tumakninah. Titik. Atumakninatu, tumakninah. Apa itu tumakninah? Hiyanya eta ngapain kakang? Kantor berantakan, kamar itu berantakan banget ya. Kemarin kantor, kamu masuk kantor nggak kemarin? Anya masuk, berantakan nggak? Iya sih tadi. Dah, kan baik, engke urang ketemuanana, aduh. Iya pinjam udah bilang. Atumakninatu, tumakninah. Apa itu tumakninah? Hiyanya eta, yaitu
Itma'anna yatma'innu. Anna yatma'innu itminanan. Itma'anna. Ihmarro itma'anna. Itma'anna yatma'innu itminanan. Fahuwa mutma'innun wa dzaka mutma'anun. Dahiyanya eta adalah sukunun tuh berhenti. Sukunun berhenti ba'da harokatin setelah bergerak. Ba'da harokatin setelah bergerak. Ya. Berhenti setelah bergerak bihaisu dengan ukuran seukuran yastakiru cicing bihaisu saukuran yastakiru. Awas Norin, petugas siapin buat malam Kemis besok ya. Ya. Minggu kemarin poho ya nggak apa-apa atuh, jangan tembak-tembak gitu karunya, mending kalau diterima. Kalau ditolak Ya ditolak. ya kan. Ya. Nggak tentuin siapa yang nggak ada ya, makanya kita harus siap. Ya nggak apa-apa, yang penting ada petugasnya. Mana koreknya Kang? Jadi jam. Jadi tumanina itu adalah berhenti sejenak setelah bergerak dengan seukuran yastakiru cicing diam. Kullu udwin setiap anggota badan mahallahu di tempatnya. Ya, sekiranya setiap anggota badan itu diam di tempatnya, dalam artian kalau misalnya ruku berarti diam dulu sejenak. Ruku berarti tangan di lutut, terus punggung berarti lurus, kepala ngelihat ke bawah, berarti kemarin kayak gitu ya. Kullu udwin setiap naon anggota tubuh mahallahu di tempatnya biqadri subhanallah, tuh kan benar, dengan seukuran apa? Subhanallah. Seukuran subhanallah. Ya, seukuran subhanallah. Itu golongan Norin ada nomornya, golongan si Marsita, si Jahra yang kelas 7 sekarang ada. WA-in ajak ngaji mumpung masih libur. Minggu sekarang. Udah masuk grup. Oh. Ngalakina golongan saha sih ngalakina? Oh, si Adlan ya, tagihan duaan paprikaan. Aduh. Dah. Jadi tumakninah itu adalah berhenti sejenak seukuran naon? Seukuran baca subhanallah. Insyaallah tengahnya kebanyakan iya naon? Masih itu doang? Yang lainnya enggak masuk. Iya. Si Aini masukin dia ada nih. Kalau si Rinron mah dia di Pasamahan, Si Rinron
di pesawahan. Dah, terus paslun, tengahnya belum ada yang penting. Paslun, sebuah pasal asbabu sujudi sahwi, sebab-sebab sujud sahwi. Pernah dengar nggak sujud sahwi? Pernah? Hah? Apa sujud sahwi, Nok? Sujud sahwi apa? Hanya sujud kalau lupa. Nah, apa penyebabnya? Penyebabnya lupa seperti apa yang diperbolehkan untuk sujud sahwi. Oke, sebab-sebab sujud sahwi arbaatun, ada berapa? Ada 4. Kalau sujud sahwi di sholat sunnah, di sholat fardu? Oh, di sholat fardu, di sholat sunnah juga. Jadi kalau sholat sunnah lupa juga sujud sahwi. Jadi bukan cuman sholat fardu, ada di tengahnya tuh fardon au naflan. Dalam kurung tuh asbabu sujudi sahwi ada dalam kurung. Ada? Fi sholati, dalam sholat, fardon, baik yang fardu, au naflan, atau yang sunnah. Fardon yang naon? Fardu, au naflan, atau yang sunnah. Arbaatun, ada 4. Tengah lagi, Nok, tengah lagi. Fal asbabu, maka kata asbab, ya, maka kata asbab, fal asbabu, maka kata asbab, jam'u sababin, jama dari kata sebab. Sebab, jadi sababun, sababani, asbabun. Jadi jamanya jama taksir, wajarnya wajar af'alun. Ya, sababun mufradnya, tasniyahnya sababani, jamaknya asbabun gitu. Jadi asbab wahwa, yaitu logotan menurut bahasa lugotan menurut bahasa. Apa itu sebab menurut bahasa? Ma, sesuatu, yatawassalu, yang bersambung, bihi, dengan itu sesuatu. Kamu dengar, pernah kan ada istilah sebab musabab? Sabab musabab pernah? Sebab musabab itu sebab. Ya, musabab itu kalau bahasa Indonesianya akibat. Kita biasanya nyebutnya ada yang sebab musabab, ada yang nyebutnya sebab akibat gitu. Ya. Jadi kalau akibat itu adalah sesuatu yang diakibatkan dari sebab tersebut. Kalau sebab penyebab dari akibat itu apa? Nah, sabab musabab itu begitu. Nah, ma, sesuatu, yatawassalu, yang bersambung, bihi, dengan itu sesuatu, ila ghairihi, kepadanya. Sesuatu yang bersambung kepadanya, dengannya, ila ghairihi, kepadanya. Jadi sebab. Lagi ngirisin bawang. Lagi ngirisin bawang, kemudian nangis. Kira-kira sebab dari nangisnya itu apa? Ngirisan
bawang gitu. Nah itu sebab. Jadi kita bisa nangis karena kita lagi motongin bawang, gampangnya gitu. Ya, jadi ada sebabnya, ada akibatnya. Nah sebab itu sesuatu yang dihubungkan kepada selainnya. Jadi bisa terjadinya tadi nangis karena lagi motongin bawang. Kalau nggak lagi motongin bawang mah tuh ujug-ujug beweh, tuh ujug-ujug cerik gitu kan. Ya, gitu. Itu menurut bahasa wasyar'an dan menurut syariat, ma sesuatu yalzamu yang mesti ma sesuatu yalzamu anu mesti min wujudihi dari kehadirannya al wujudu ada. Ese yuk bahasana yuk. Coba kamu bahasa ini. Sesuatu yang mesti dari keberadaannya itu adalah sesuatu yang ada, atau sesuatu yang mesti ada dari keberadaannya itu adalah sesuatu yang ada. Kumaha eta bahasana? Iya, kalau dibahasakeun gitu mah hese, tapi kamu dicontohan mah gampang, sebab itu adalah sesuatu yang menyebabkan sesuatu, gitulah gampang nama. Lidzatihi dengan sendirinya, gitulah, dengan sendirinya. Lagi jalan kelepok, ada yang nampar, kita sakit, nah make sakit dikelepok tadi, nah gitu. Ya eta nyeri, ayana nyeri, ayana kelepok, ayana nyeri dina diri orang samemehna dikelepok ku batur, lamun teu dikelepok mah moal nyeri gitu ya. Jadi bahasana eta. Wa min adamihi, dan dari ketiadaannya, wa min adamihi dari ketiadaannya, al adamu tiada. Jadi kalau nggak ada yang lepok nggak bakal sakit kita, tapi kalau ada yang lepok ya pasti sakit dong. Itu, oke? Ini kan yang katanya yang mau maparin itu kan selama kegiatan di sini kan diundang kan? Kamu nyangkanya tanggal 2 Agustus? Agustus mah pulang dong. Kan sebelum Agustusan pulang katanya. Dah? Dari ketiadaannya lizatihi dengan sendirinya. Aidon ya gitu. Aidon deui. Lima Agustus. Terus kalau mau maparin apa yang dilakuin, nyebabnya gedungna lantaina dicat, lantai dasarnya tuh lantainya dicat, karek dibersihan. Oke, udah. Terus dari wasahwu dan sahwi tadi kan sujud sahwi. Nah, asahwu itu apa? Asahwu lugotan menurut bahasa. Nisyanu syai'in, lupa terhadap sesuatu, hilap terhadap sesuatu. Hilap terhadap sesuatu, nanti lupa terhadap sesuatu. Wal ghaflatu, dan lalai anhu darinya. Lupa, sahwun teh lupa. Sahwun, sahwani, sahuna berarti. Nisyanu syai'i, lupa terhadap sesuatu, wal ghaflatu lalai anhu darinya, wasar'an dan menurut
Syara menurut syariat, menurut istilah. Dan menurut istilah nisyanu syai'in, lupa terhadap sesuatu, makhsusun yang khusus. Nisyanu syai'in, lupa terhadap sesuatu, makhsusin, nok makhsusin. Makhsusin yang khusus, minas sholati, dari sholat. Ya, lupa terhadap sesuatu yang khusus, minas sholati, dari sholat. Maksudnya lupa gerakan bagian atau dari ucapan sholat gitu. Ka'ab adiha, seperti sunnah abadnya sholat. Ka'ab adiha, seperti sunnah abad sholat. Goliban, biasanya. Goliban apa? Biasanya. Biasanya para remaja berpikir, begitulah ya. Biasanya, goliban, biasanya. Wa min ghairil ghalibi, dan dari tidak biasa. Wa min ghairil ghalibi, dan dari yang tidak biasa. Wa min ghairil ghalibi, dari yang tidak biasa. Min ghairil ghalibi, dari yang tidak biasa. Udah? Qad yakunu, terkadang jadi, terkadang bukti. Balik dong, tangan kanan yang megang sapu. Tangan kanan yang megang sapunya. Nah, iya gitu. Dah? Qad yakunu, terkadang bukti, li ghairi dzalika, untuk selain itu. Biasanya kalau yang biasa seperti lupa tasyahud, lupa sujud, lupa ruku, nah itu biasa. Tapi ada yang nggak biasa, katat wilir rukni al-qasiro. Katat wilil rukni al-qasiro, memanjangkan rukun al-qasiro, yang pendek. Ya, memanjangkan rukun sholat al-qasiro, yang pendek. Memanjangkan rukun yang pendek. Pendek apa? Tunggu. Seperti apa? Ya seperti i'tidal. I'tidal kan istilahnya pendek, cuman baca tapi malah lila deh, cicing heula. Ya, itu naon, memanjangkan sesuatu yang pendek. Atau sujud lila. Kayak non, Pak Robi kan dulu kerja di restoran di Tangerang, daerah Karawaci. Punya manajer, ceritanya punya manajer, dia nggak pernah sholat tapi karena dia nggak pernah sholat, udah tua umurnya tuh lagi itu udah 55 dia, lagi itu dia udah 55. Nah dia jadi kalau adzan Pak Robi selalu izin, kalau adzan itu Pak Robi selalu izin. Kacai pak, KWC pak gitu. Padahal sholat Pak Robi teh. Seminggu, 2 minggu, sampai sebulan lebih itu dia penasaran kali. Katanya itu Pak Robi katanya kalau adzan kok pasti aja ke WC, pasti kecai. Iya pak, mau kencing lah, mau BAB lah. Itu biasanya ngejawabnya gitu. Pertama mah dia percaya
masuk 2 bulan penasaran, enggak cuman kencing sama BAB doang kali, ngapain lagi Pak Robinya? Ya adan ya sholat Pak, cek orang tanya adan ya sholat Pak, kita muslim mumpung masih hidup makanya sholat daripada ntar mati. Bukan sholat, kita malah disolatin sama orang. Pak Robi ngomong gitu Pak Robi ngomong gitu. Itu lohor tuh, dia nanya lohor, asar sholat dia ceritanya asar ceritanya sholat manehna teh. Sholat di musola restoran di belakang, Pak Robi bagian di depan. Nah waitress semuanya ikut sholat sama dia Dia lagi sholat, waitress pengen pada sholat juga. Makmum di dia makmum sholat asar 4 rakaat ya kan. Yang bikin anehnya mereka laporan ke Pak Robi waitress tuh, yang laki-laki terutamanya laporan rakaat keempat sujud kedua, sujudnya hampir 10 menit. Wah, cek si budak teh, dia sampai bangun sampai nangtung, sampai nempo gitu, maksudnya bisi paeh keur sujud bisi paehnya cek si eta teh. Makanya urang nangtung bae bos, manggil ka urang bos, makanya urang nangtung we bos. Nempo si manajer teh, nempo manajer tapi ngarenghap. Orang sujud pakai tempo teh ngarenghap gitu tah. Wah hirup kene sugan tengis paeh, urang balik deui we gilu sujud deui gitu. Geus kitu nangtung deui dia. Jadi si anak buah tuh jadinya ada, soalnya anak buah yang lain juga baru tuh ngeliat si bapak itu sholat, akarekeun nempo si bapak sholat gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan aja seterusnya. Emang udah itu, setelah itu sholat terus udah kejadian itu mah. Pak Robi ngomongnya gitu aja, mumpung masih hidup jadinya sholat. Kayak mah moal bisa, aing geus paeh mah lain sholat, di sholatan gue batur. Nah sekarang mumpung bisa sorangan, sholat gitu. Ya, aya tah manajer, inget bae. Orang jauh, orang nggak tahu non teh Banjar. Tahu nggak Banjar? Belah di Pangandaran, belah di Pangandaran, Ciamis, Banjar, Pangandaran. Belum pernah ke Pangandaran dah? Bos, belum pernah ke Pangandaran? Kabeh meureun ente pernah ya? Camping di Pangandaran lah kalau mau, tapi jauh genep jam. Capek naik busna. Ya, jadi gitu. Sujud, memang sujud boleh lama, tapi kalau sholat sunnah. Lamun di imah ya istikharah, kayak kemarin si bos pengen kawin, cowoknya ada 2, milih yang ganteng, milih yang kaya. Pasti milih yang kaya, lain bos. Tapi kan si bos bingung, lamun beunghar doang tapi teu kasep, teu soleh. Gimana nih? Pasti gitu mikir, makanya ragu gitu. Walaupun terus gini istikharah itu walaupun kamu udah punya jawaban ya, bukan berarti menghalangi kamu untuk istikharah gitu. Kamu punya 2 pilihan nih, kamu milih si A, milih si B. Kamu udah punya pilihan A nih, hati mah bogohna mah leuwih ka si A ye bogohna teh gitu. Walaupun kamu udah punya jawaban, istikharah tetap nggak menghalangi untuk nggak istikharah. Karena apa? Karena kalau kamu nanti udah istikharah, kalau memang dia yang terbaik buat kamu, Allah pasti bakal lebih menguatkan hati kamu. Yang tadinya bener-bener bogoh, ketika udah istikharah tambah bogoh deui, berarti itu emang pilihan kamu dan pilihan Allah. Tapi ketika kamu udah milih, tapi udah itu kok kayaknya begi ka dieu begitu bogoh sih itu usaha itu. Jadi enggak menghalangi kamu untuk istikharah, tetap istikharah ya. Oke? Apa?
Iya, kenapa? Istikharah itu artinya minta pilihan. Istikharah minta pilihan. Apa bos yang ditanyain ya? Kenapa? Kenapa istikharah? Ya nggak apa-apa. Jadi kalau istikharahnya itu keterima ya, nah pilihan itu kamu pasti bakal dapat lebih yakin kalau misalnya udah dapat pilihan. Tapi kalau enggak pilihan, nanti Allah ngasih tahu ya mana yang terbaik buat kamu. Ntar Allah pasti ngasih kode-kode alam lah nantinya tuh bakal kelihatan. Kode alam. Jadi ntar Allah nunjukin misalnya dia nggak pantas buat kamu, misalnya dia di depan kamu bagus tapi di belakang kamu ntar Allah ngasih tahu, ntar Allah ngasih tahu, ngasih jalan dia. Apa? Tergantung istikharah kamunya. Kalau cuman sekali ya lama, tapi kalau setiap hari, setiap malam itu bisa dikasih cepet gitu. Ntar Allah ngasih tahu, pokoknya ada aja caranya Allah ngasih tahu buat kamu bahwa dia bukan yang terbaik buat kamu. Ntar ada caranya gitu. Ya. Udah ngajinya segitu aja, rapat di desa jadinya tidak tutup. Alhamdulillah doa kabar ngaji sudah belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih yang udah nonton, makasih yang udah nge-like, terima kasih, jazakallah. Jangan dimatiin dong.